Bang, sedikit tanggapan dong Bang, terkait kan di Hari Buruh Pak Prabowo mendukung RUU perampasan aset. Mungkin sikap dari Abang khususnya dari fraksi gimana sih soal ini? Kami di Komisi 3 itu merencanakan menyelesaikan dulu hukum acara pidana. Setelah itu masuk ke RUU perampasan aset. Ya berharap bisa ada kesabaran 6 bulan ke depan. Ya mudah-mudahan selesai hukum acara pidana kita akan masuk ke RUU perampasan aset. Jadi hukum acara pidana itu dalam pandangan saya itu seperti ini apa namanya landasan, ya landasan. Lalu ada lampu-lampu yang menerangi landasan itu. Ya dari malam hari pun pesawat bisa landing, bisa take off, ya kan, hingga kemudian landingnya bagus, take off-nya bagus. Jadi kalau hukum acara pidana kita nanti melibatkan partisipasi publik yang baik, lalu pasal-pasal yang mengaturnya juga baik, maka saya percaya nanti RUU perampasan aset ketika dibentuk, ya ketika disahkan itu akan enak naiknya. Tapi kan kalau RUU KUHP ini kan prediksinya akan selesai tahun depan, artinya pembahasan tahun ini. Ya rencananya nih akan disahkan itu tanggal 31 Desember 2025 ya. Karena kenapa? Karena hukum acara pidana kita ya yang sekarang ini berlaku itu juga disahkan pada tanggal 31 Desember ya. Mudah-mudahan bisa terwujud seperti itu. Bang, Ya. berarti RUU perampasan aset ini nanti leading sektornya adalah Komisi 3 bukan dibalik berarti? Di Komisi 3. Tapi berarti akan jadi usulan dari Komisi 3 apa pemerintah atau gimana ini? Ya nanti kan pada musyawarah mereka rapat dan diserahkan Komisi 3 ya atau dibalik ya siapa saja nggak ada masalah lah sebenarnya ya. Oke, Bang, tapi benar akan setelah KUHP rampung berarti tahun depan RUU perampasan aset. Ya tadi supaya tadi itu ya ibarat pesawat RUU perampasan aset itu nanti ketika landing, ketika take off itu enak dia, makanya landasannya itu harus dibuat dengan sebaik Berarti tahun mungkin. depan ya Bang? Ya. Bang, kan RUU perampasan aset ini kan udah dari beberapa tahun Oh iya, lalu memang kan itu udah lama, dibahas. iya, Nah, udah berarti lama. akan melanjutkan atau gimana nanti nih Bang? Iya melanjutkan Masih lanjut. ya. Bang, ini kan ada Melanjutkan dalam arti sebenarnya melanjutkan keinginan, bukan melanjutkan pembahasan ya. Karena ini belum dibahas kan. Melanjutkan keinginan, bukan melanjutkan pembahasan. Nanti salah lagi kan. Karena nanti kita kan kena ada carry over macam-macam dan sebagainya. Bang, ini kalau balik punya pandangan sendiri. Perampasan aset itu kan bisa perdata ya lewat pengadilan. Tetap saja mekanisme pengadilan itu nanti ya perampasan aset. Sebenarnya selama ini kan juga ada di Undang-Undang Tipikor ada, di Undang-Undang Pengadilan Tipikor juga ada ya. Tapi memang dianggap ada celah yang masih kosong sehingga dibutuhkan RUU perampasan aset. Itu pendapat orang yang ingin agar RUU perampasan aset itu dibuat juga dibentuk oleh pemerintah dan DPR. Misalnya apa, Bang? Misalnya apa tuh celah yang kosong yang bisa? Ya celah hukum itu yang hari ini kemudian dikaji, ya, sedang dilihat. Contoh misalnya ketika ada satu kejadian pidana tipikor misalnya kan, aparat penegak hukum mengambil, menyita itu kira-kira yang disita 80 miliar misalnya. Tapi setelah proses hukum kemudian lewat proses pengadilan diputuskan benar yang bisa diambil negara cuma 2 miliar misalnya. Ya kan jomblang kali itu ya jomblang dari 80 sampai 22 miliar kali itu contoh lah kira-kira. Nah dengan adanya perampasan aset mudah-mudahan itu bisa diambil semuanya atau minimal ya 90% 80% dari aset yang disita oleh negara tadi itu kira-kira begitulah.